CPNS. Nah, sayang kan kalau sudah CPNS nggak dilanjutkan sampai PNS. Syaratnya mau PNS berarti harus ikut Latsar. Dan untuk Latsar saya kira sepanjang kita mengikuti dan bisa ya, bisa mandiri dan bisa berbuat sebaik mungkin, insya Allah kita akan lulus. Pada dasarnya itu. Yang penting jangan mbak iko-iko ya. Mbak iko-iko orang, mbak iko-iko laporannya orang, akhirnya nggak tahu mana yang harus kita kerjakan. Semua harus mandiri atas dasar pemikiran kita sendiri. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita masuk ke agenda 2. Nah, sebelum itu perkenalan dulu ya kali ya. Ya, jadi perkenalan sekilas info saja. Jadi di jadwal mungkin saya nggak salah ya. Kalau salah berarti saya harus keluar dari classroom ini. Jadi di jadwal ada nama saya yaitu Yuli Trisnaningsih. Jadi cuma biasa dipanggil Bude. Jadi adik-adik juga boleh panggil Bude. Jadi di kantor kami ya, di semua dari pegawai, dari bos sampai semuanya panggil Bude. Nah, termasuk di lingkungan rumah saya semua panggil Bude, di lingkungan tempat hobi saya juga dipanggil Bude. Kemudian apalagi yang perkenalan ya? Ya, mungkin sekilas info aja ya. Jadi Bude bekerja mulai tahun 88. Jadi hitung sendiri masa kerja saya berapa tahun, hitung sendiri ya. Pintar-pintar di situ. Nah, tahun 1988 dimulai dari guru SPMA di Sidera sana. Kalau orang Sidera, Biru Maru pasti tahu ya. Karena itu 14 tahun. Kemudian di Balai Diklat Pertanian itu 2 tahun ya. Selanjutnya di kantor BPS DN, dulu itu namanya kantor Diklat, itu mulai dari 2004 sampai sekarang jadi Widya Iswara. Nah, jadi latar belakang pendidikan awalnya saya adalah pertanian, kemudian S2-nya saya ambil administrasi publik. Nah, untuk umur mungkin umurnya Bude sama umurnya mamanya adik-adik. Ya, jadi kan saya hampir 60 tahun umur saya. Jadi pada dasarnya biar tua berjiwa muda, yang muda bersikap dewasa kan gitu ya. Jadi yang tua ini harus berjiwa muda supaya tetap motivasi untuk bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak saya. Jadi saya anggap anak-anak saya semua ini ya. Jadi bukan anak ya, anak saya deh. Pasti kelahiran sekitar ya 90, 89 ya kan gitu ya. Nah, berarti anak-anak saya. Kemudian apalagi ya? Pangkat jabatan ya, jabatan Widya Iswara Ahli Utama, hobi main tenis. Sudah cukup deh ya. Itu aja. Selanjutnya kita ke materi. Nah, untuk mereview kembali. Materi kita yang di dalam Latsar ada 4 agenda ya. Agenda pertama adalah sikap perilaku bela negara. Saya kira sudah berakhir dengan tugas-tugasnya. Dalam sikap perilaku bela negara ada 3 materi ya. Wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Oke, dari sana adik-adik bawa untuk bekal rancangan aktualisasi apa yang bawa adik dari agenda 1? Karena mau saya lanjutkan ke agenda 2. Siapa yang mau bisa nyampaikan apa yang didapatkan di agenda 1? Silahkan. Tidak ada yang didapatkan dari agenda 1, apa ya? Kemudian saya mau tanya, sudah kan diajarkan tentang alat analisis isu? Sudah. Kemudian mencari penyebab masalah? Sudah ya? Oke, berarti sekarang sudah ada bekal dari agenda 1, sudah bisa membayangkan isu apa yang mau kita angkat dalam rancangan aktualisasi, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang mau rencana dibawa di agenda rancangan aktualisasi, kan gitu ya. Jadi kegiatannya sudah dapat, isunya sudah dapat, kemudian kita lanjut ke agenda 2. Nah, kemudian sebelum saya mulai, silahkan di chatting ya. Agenda 2 itu apa sih? Yuk, chat, kirim. Apa agenda 2 itu?
Agenda 2 adalah apa? Agendanya ya. Langsung kirim yo. Ya. Terus 11 orang. Ini baru berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kurang 1 kayaknya. Atau sudah semua. Oke, 11. Oke, sip. Tadi agenda 1 adalah sikap perilaku bela negara. Agenda 2 kita lihat dulu. Menurut Sensi, ya Sensi ya nih ya. Sensi sekali. Mana Sensi? Halo, Resen. Sensi. Enggak ada nama Sensi. Enggak ada ya? Siapa nama nih? Oh, ada. Resen lah. Tangannya acungkan begitu supaya oke. Ya. Sensi mengatakan bahwa berorientasi pelayanan. Fitri Astrida tentang nilai-nilai berakhlak, Bu. Terus Trivena berorientasi pelayanan occupable kompeten. Kemudian Adiani Purwa. Ya, nih. Jadi kita kalau agendanya itu nih Adiani Purwa ini nilai-nilai dasar ASN agendanya. Oke, agendanya itu ya nilai-nilai dasar ASN yang namanya agendanya. Jadi agenda 1 sikap perilaku bela negara. Agenda 2 gini caranya ya. Agenda 1 sikap perilaku bela negara. Materinya kan 3, kan gitu ya, materinya 3. Nah, kalau agenda 2 itu agenda nilai-nilai dasar ASN. Materinya berapa? Nah, kalau materinya dan nilainya itu yang disebut materinya ada 7. Berakhlak, materi dan nilainya sama gitu. Oke ya, jangan sampai keliru ya. Nah, tuh. Kemudian kalau nanti ditanya agenda 3 apa? Agenda 3 itu jangan sebutkan materinya, agendanya apa? Itu nanti dilihatlah ya. Nah, terus agenda 4 itu habituasi. Nah, dari agenda 1, 2, dan 3 nanti merujuk ke habituasi. Jadi agenda 1 ya dikasih modal dasar untuk menganalisis sampai ketemu isu kegiatan agenda 1. Nah, agenda 2 nanti nilai-nilai dasar PNE, ASN, itu nanti kita bahas di penugasan. Oke. Kemudian kan Trivena adalah apanya ini? Mata pelatihan dan halo, saya yang hilang ya? Siap, ya. Iya, kenapa tahu hilang ini ya? Oke, bentar saya cas dulu. Takutnya nanti kehabisan baterai. Bentar ya. Itulah signal. Padahal sudah bagus internetnya. Berdoa aja nggak mati lampu ya. Kalau mati lampu wassalam. Ya belajar sendiri. Ya kan gitu. Nah, kemudian adik-adik, saya tak ngecas dulu. Takut kehabisan. Nah, tapi chat saya lihat dulu. Jadi itu ya. Jadi tadi
Ya, jadi yang namanya berakhlak itu adalah ini, berakhlak itu adalah materi maupun nilainya. Jadi ada nih, coba sekarang ya ditulis ya, ditulis di situ, nanti di chat lagi, tapi jangan langsung dikirim, nanti saya hitung dulu. Jadi berakhlak itu singkatan dari apa? Yuk tulis di chat, tapi jangan dikirim sek yo. Ya. Nanti dikirimnya sama-sama. Berakhlak itu apa? Sambil makan, Dok. Belum, saya hidupkan suaraku. 1, 2, 3, kirim. Ayo. Nah, yang lambat nggak saya kasih gula-gula. Oke, kita coba ya. Mulai tadi ya, oke. Dari yang pertama adalah Nur Nur Rahmadi ya, oke, Nur Rahmadi. Ini berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke, ya, betul. Kemudian Trivena, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, berarti sudah pintar semua nih. Lutfia, berorientasi sumuk, tunggu AC dulu panas. Oke. Lutfia Wahyu, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yes, wes pinter semua ini. Tidak ada yang salah. Berarti so pintar. Berarti sudah berakhir sampai di sini. Oh, ini yang masih ada yang kurang betul. Nah, atau cepet-cepet nih. Vanda Cahyati. Langsung akuntabel. B-nya belum tahu apa itu B. Ya. Ternyata ber itu bukan artinya untuk memperindah, berakhlak. Itu bernya itu dari mana? Berorientasi pelayanan, ketinggalan. Vanda Cahyati, ya. Bernya apa? Bersama atau bersatu? Akhirnya bingung. Nah, ternyata berorientasi pelayanan. Sensi, ya, berorientasi, ya, oke, sudah betul. Adiani Purwa, oke, sudah cocok semua. Oke, terima kasih adik-adik sudah paham tentang berakhlak. Nah, sekarang kita pahamkan lagi apa itu maksudnya itu semua. Nah, ini ya, ini agenda 1, agenda 2 ini inti dari kegiatan yang mau kita lakukan. Jadi berakhlak itu nanti diusahakan sudah menjadi kebiasaan, menjadi budaya, ya, di dalam semua ASN, ya, bukan cuma PNS saja, P3K-nya juga, ASN, PNS-nya, semua harus berakhlak. Jadi berakhlak ini nanti jadi sudah kebiasaan, ya, kebiasaan berorientasi pelayanan, akuntabel, ya, kemudian kompeten, ya, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sudah menjadi satu, ya, maksudnya menjadi kebiasaan kita. Oke, kalau gitu saya share screen dulu ya.
Nah, jadi ini ya nama agendanya lah nilai-nilai dasar ASN. Jangan sampai terbalik ya. Jadi nanti kalau agenda 3 itu kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan good smart ya, smart government melakukan gitu. Jadi ada 2 materinya ya. Tuh. Nah, nanti itu nama agendanya. Kecuali habituasi materinya aktualisasi. Oke. Jadi nilai-nilai dasar ASN ini yang dinamakan agenda 2. Materinya nah ini loh. Sekarang saya terangkan. Nah, jadi sekarang sebelum ini saya mau bertanya. Langsung dibuka aja mikrofonnya, kita satu-satu bahas dulu. Apa ya yang dimaksudkan berorientasi pelayanan? Kalau dengar pelayanan itu apa? Yuk, kita ke situ dulu. Khusus di berorientasi pelayanan. Silahkan yang bisa ya, atau bagaimana? Yang bisa resen. Apa itu berorientasi pelayanan? Apa yang dimaksud pelayanan dulu? Yes, menurut pendapat adik-adik saja. Atau kompak, ayo buka mikrofonnya langsung. Kalau dengar pelayanan itu apa ya? Apa pelayanan itu? Ya, Nur Rahmadi. Coba Nur Rahmadi. Baik, mohon izin Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Berorientasi pelayanan yang dimaksudkan di sini yaitu komitmen yang kita miliki sebagai ASN untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kalau kita dengar pelayanan, gitu ada. Pelayanan itu kalau bahasa Inggrisnya itu service ya, pelayanan. Jadi kalau intinya pelayanan itu adalah memenuhi kebutuhan orang lain gitu aja. Ya. Semua kegiatan memenuhi kebutuhan orang lain dan membuat kepuasan orang lain. Oke, jadi kalau dengar pelayanan intinya adalah memenuhi kebutuhan orang lain dan membuat berinovasi untuk membuat puas pelanggan. Kepuasan ya. Jadi bagaimana caranya kita berlomba-lomba untuk membuat puas? Puasnya apa? Puas pelanggan. Tuh aja. Ya. Jadi memenuhi kebutuhan orang lain dan membuat kepuasan, bukan sekedar memenuhi loh. Nah, jadi inti dari berorientalis pelayanan itu ada 3 sebetulnya intinya. Ya, 1 harus ada penyelenggara, ya. Penyelenggaranya siapa? Instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang memang memberikan produk pelayanan, ya kan? Harus ada instansi, lembaga, ya. Tuh, lembaga pemberi, ya, penyelenggara pelayanan. Kemudian penerima. Nah, penerimanya siapa? Ya semua saja yang menerima produk yang kita hasilkan. Kan gitu ya? Nah, entah produknya dalam kesehatan atau pertanian, apa saja ya yang menerima. Itu namanya pelanggan. Terus yang ketiga, kepuasan. Jadi bukan sekedar memenuhi kebutuhan, tapi harus memberi kepuasan. Oke, 3 itu ya kunci dari pelayanan. Itu aja. Jadi nanti pada saat mengaitkan di tahapan kegiatan, itu intinya gitu, berorientasi sepanjang memenuhi kebutuhan, ya, kemudian membuat kepuasan orang lain. Nah, berarti sudah termasuk berorientasi pelayanan. Nah, sekarang kita bahas. Tuh, nih kita ya. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Paham ya? Yang Budi sebutkan tadi cocok ya? Jadi kita berkomitmen, jadi kita komitmen bersama.
Bagaimana caranya memberikan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. Saya kira di ruangan ini semua adalah pelayan. Masing-masing punya pelanggan kan? Nah, Bude termasuk pelayan nggak? Ayo. Siap, Bude termasuk, Bu. termasuk. Yang saya layani siapa? Pelangganku siapa? Siap, peserta latsar. Iya. Di pelanggan saya adalah peserta dan penyelenggara. Ya kan? Memperlancar kebutuhan penyelenggara. Penyelenggara apa? Penyelenggara diklat. Kita adalah individu-individu yang berada di dalam penyelenggara pelayanan. Ya kan? Paham nih ya? Nah, jadi semua Bude, Baso, Nur Rahmadi, siapa lagi nih? Ya, semua yang ada di ruangan ini sampai panitianya itu harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke? Nah, kalau semua berkomitmen, maka jalannya diklat ini akan berjalan dengan lancar untuk pelayanannya. Nah, kuncinya seorang pelayan itu harus responsif. Responsif itu apa sih? Tanggap, cekatan, kan gitu ya, responsif. Jadi respon. Jadi setiap ada apapun, ada keluhan apapun, harus segera respon. Jangan ditunda. Jadi responsif. Jadi kita harus respon. Responsivitasnya tinggi. Kemudian tidak hanya sekedar responsif, kita bekerja harus berkualitas. Kalau kinerja kita kualitas, maka pasti membuat kepuasan dulu. Jadi kata kuncinya responsif, kualitas, kepuasan. Nah, panduan perilakunya nih loh. Nih. Nanti adik-adik ini harus dipahami ya, dipahami, harus bisa membedakan panduan perilaku untuk berorientasi pelayanan, akuntabel harus betul-betul bisa membedakan. Nah, perilakunya ini ya. Jadi adik-adik nanti melihat aja nih, ya. Kalau berorientasi pelayanan, perilakunya nih memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yes. Kemudian harus ramah, cekatan, solutif. Memberikan solusi dan diandalkan. Terakhir melakukan perbaikan tiada henti. Guna melakukan perbaikan tiada henti itu apa sih gunanya? Ya kita selalu berinovasi ya, memperbaiki demi kepuasan. Kan? Oh, ternyata masih kurang deh. Karena pelanggan kita masih ada yang mengeluh. Nah, maka itu ada melakukan perbaikan tiada henti. Contohnya ya, dalam berorientasi pelayanan. Dulu di bank, dulu ini sebelum IT ini belum menguasai menjadi budaya ya, digital ini menjadi budaya, dulu ke bank itu berdiri sampai bengkak kaki ya, betis kita sampai bengkak. Nah, akhirnya pihak bank berusaha lagi ya, melakukan perbaikan tiada henti, atau puskesmas juga dulu berdiri berjubel, kok nggak nyaman ya masyarakat yang datang di poliklinik itu. Maka habis di mana, di loket ada ruang tunggu. Nah, dan dulu kan tidak ada tuh kasih ruang tunggu. Habis ruang tunggu kasih nomor supaya berurut, dipanggil satu-satu, kan itu ya. Nah itu tiada henti, namanya perbaikan tiada henti. Ya. Nah sekarang lama-lama semua serba online, ya enggak? Ya. Kirim uang saja sekarang tidak harus ke bank, pakai e-banking. Nah, inilah melakukan perbaikan tiada henti supaya apa? Supaya semakin puas pelanggan kita. Oke?
Understand ya? Sip. Untuk pelayanan ya. Nah, kita lanjut akuntabel. Nah, akuntabel itu apa sih? Yuk sama-sama. Bayangkan saja, nggak usah teori. Kalau dengar akuntabel, apa sih? Aku harus berakuntabel. Sering kok didengarkan. Akuntabel itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Praktisnya aja apa sih? Akuntabel. Buka mikrofonnya deh, supaya rame-rame menjawab. Ayo, buka mikrofonnya, ayo. Apa itu akuntabel? Jawab. Hah? Jawab. Iya. Oke, makasih Adiani. Rahselia yang mengatakan kalau dengar akuntabel, akuntabilitas, kan kadang-kadang dengar itu ya, langsung di otak kita bertanggung jawab. Itu aja. Intinya bertanggung jawab tuh. Nah, apa saja yang dipertanggungjawabkan? Nah, itu. Tapi kalau seperti tadi, melihat dengar pelayanan, oh, kepuasan. Gitu. Ya. Akuntabel, bertanggung jawab. Nah, penjabarannya. Nah, tuh. Nih, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yes. Jadi bertanggung jawab akuntabel ini bisa dipertanggungjawabkan ya di ya setiap apa yang kita lakukan ya itu harus bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan gitu loh di publik kan gitu. Nah, ini afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan ya. Setiap apa saja yang dikasih, tugas apa saja yang dikasihkan sama adik-adik, anak-anak saya, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan kemana? Iya ke organisasi, ya ke masyarakat yang kita layani. Ya, ke atasan, ke organisasi, mempertanggungjawabkan secara internal organisasi kita, kemudian mempertanggungjawabkan di publik. Nah, hanya yang perlu kita lakukan supaya kita ini akuntabel harus punya integritas. Integritas itu apa sih? Integritas itu apa, Sadi? Kok sering integritas? Sebetulnya integritas itu jujur gitu aja loh. Apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Satu kata, satu perbuatan. Kalau orang jujur itu ya sudah, pasti deh apa yang diucapkan sama dengan yang diperbuatkan. Tiada dusta di antara kita. Itu integritas. Ya. Tuh. Jadi paling tinggi integritas. Bagaimana membiasakan diri kita berintegritas tinggi. Satu, apa yang saya ucapkan, kita ucapkan itu yang kita perbuat dan itulah jujur. Ya. Oke. Tuh, kejujuran itu yang nah, kemudian konsisten. Konsisten itu selalu ya. Konsisten itu terus berkelanjutan, konsisten. Jangan membuat janji. Sekarang iya, besok tidak. Itu enggak konsisten. Apa yang kita ucapkan harus konsisten dan berkelanjutan terus. Itu konsisten. Nah, dapat dipercaya hampir sama dengan jujur deh. Orang jujur pasti dapat dipercaya. Ya. Transparan. Nah, transparan itu bisa dibuka, tapi jangan telanjang. Nah, kalau telanjang nanti orang takut semua. Dibuka transparan gitu. Dibuka, ya. Kemudian namanya transparan ya. Nah, tapi bukaan. Ada sesuatu yang dirahasiakan. Ya. Kalau dibuka telanjang nanti malah bahaya. Makanya transparan saja. Karena ada sesuatu yang harus bisa dijaga rahasianya. Ya.
Oke, paham nih? Nah, perilakunya seperti ini. Nih perilakunya tuh. Nih, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yes. Tuh. Ya. Tuh. Ya, jujur, bertanggung jawab, ya, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Wah, yang satu ini susah ya. Ini susah ini. Tapi harus bisa. Ya. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara yes. Jadi sebetulnya nomor 2 dan nomor 3 ini adalah atau tiga-tiganya, terutama nomor 2. Ya kan, yang ketiga kan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 2 indikator perilaku ini adik-adik harus bisa lakukan, karena yang 2 ini mencegah kita dari berbuat korupsi. Iya enggak? Menggunakan kekayaan dan barang milik negara ini ya menjerat kita korupsi. Iya enggak? Karena barang kantor mulai dibawa ke rumah. Lama-lama dari milik pribadi. Iya enggak? Terus merek kantor dihapus. Korupsi. Ya. Bisa, terus tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini yang paling menjerat pejabat-pejabat jadi korupsi. Karena aji mumpung. Selagi saya jadi pejabat, enak-enak saja deh. Akhirnya melakukan KKN. Korupsi, dan nepotisme. Oke? Nah, tuh yang 1, 2 itu, wah, ngeri. Maka itulah ya wujudnya di panduan perilaku. Semua ASN harus begitu. Dan yang pertama makanya supaya tidak 2, 3 harus jujur dan berintegritas tinggi. Kalau nomor 1 itu sudah betul-betul kita lakukan, insya Allah 2 dan 3 tidak akan kita lakukan. Ya enggak? Tuh. Oke. Sekarang kompeten. Nah, yuk. Apa itu kompeten? Secara ringkas saja. Seperti tadi kalau pelayanan berarti kepuasan pelanggan. Akuntabel bertanggung jawab. Kalau kompeten? Mempunyai keahlian, Bu. Ahli, terampil, berpengalaman, Mempunyai kemampuan Keterampilan. keahlian, Bu. keahlian. Keahlian Ya. dan keterampilan. Iya, betul. Jadi pinter. Kalau dengar kompeten, langsung punya keahlian, keterampilan. Ya kan? Di bidang tugasnya. Sebentar. Oke. Bentar ya. Sini. Sini enggak apa-apa, bisa paten nih. Oke. Ya, jadi kompeten langsung kita membayangkan bahwa kita ahli di dalam tugasnya. Kompeten, ya. Kita punya keahlian, keterampilan, kompetensi. Ya. Nah, ini. Nah, untuk orang menjadi kompeten, maka ini kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, kemampuan. Nah, tuh sesuai jadi kita supaya kompeten, maka kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke ya, jadi kompeten itu kita berlomba untuk ya, saya Oke, jadi kita untuk kompeten tadi, maka kami harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, kemampuan kita.
Nih. Nah, kata kuncinya seorang yang kompeten itu kinerjanya terbaik, ya. Kemudian sukses, berhasil, learning agile, dan ahli di bidangnya. Wujud perilakunya ada nih, ada 3. Jadi masing-masing ada 3. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ya, nih contohnya nih, kalau kita nggak kompeten, maka mau Zoom aja susah. Ya enggak? Supaya kita selalu bisa menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, tantangan apa kita enggak tahu tuh. Ya. Jadi selalu berubah tantangan-tantangan sekarang ini. Dan kita kalau orang kompeten harus segera bisa ya, bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Kemudian orang kompeten itu selalu membantu orang lain belajar. Jadi kalau ada teman nggak tahu itu jangan terlalu seke dengan ilmu. Ya, nah seke ya, paipulu dengan ilmu. Ya, sudah ilmu paipulu juga dengan doi. Nah, jadi membantu orang lain belajar. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa Zoom atau nggak bisa ngupload ke LMS atau apa, ya boleh kita memberikan pembelajaran. Ayo tak ajari gitu. Kemudian kebetulan kita juga lebih paham gitu. Boleh. Ya, itu yang diharapkan. Kemudian melakukan tugas dengan kualitas terbaik ya. Jadi melakukan tugas itu jangan sekedar selesai. Misalnya selesai seperti Bude mengajar. Ya udah, yang penting jamnya selesai. 90 menit. Alhamdulillah tanda tangan dapat honor. Bukan sekedar gitu. Tapi bagaimana caranya kita ini kalau kompeten, apa yang kita sampaikan dipahami. Ya enggak? Apa gunanya? Kalau Bude ngomong, semua tambah nggak tambah pinter, tapi tak putar-putar. Bukan tambah pinter. Keluar dari Zoom, tambah tak putar-putar, berarti itu pembawa materinya tidak kompeten. Ya, karena tidak berkualitas. Nah, jadi bagaimana caranya kita bekerja itu berkualitas? Outputnya itu loh, ya, outputnya itu betul-betul berkualitas. Keluar dari Zoom, langsung paham, langsung ngerti, ngerjakan tugas langsung bisa. Berarti itu berkualitas. Tapi ngomong saja, tapi nggak mudeng. Setelah keluar pesertanya bingung-bingung, ngisi tugas bingung. Nah, berarti itu tidak kompeten. Jadi melaksanakan tugasnya tidak berkualitas terbaik. Understand? Nah, ini kompeten ya. Selanjutnya, astagfirullahaladzim. Tunggu dulu. Selanjutnya adalah harmonis. Nah, sekarang harmonis. Kalau kita dengan harmonis sekali sih. Apa harmonis itu? Serasi. Iya, harmonis itu serasi. Apa ya? Harmonis lagi. Menyenangkan. Kan gitu ya? Harmonis itu serasi. Ya, harmonis itu apa ya? Sesuatu yang betul-betul enak, menyenangkan gitu. Itu harmonis ya. Jadi bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya kita berkehidupan ya? Bersosialisasi, bersosial dengan lingkungan, dengan teman kantor, semua itu menyenangkan. Nah, itu harmonis. Serasi, menyenangkan itu harmonis. Ya. Nah, maka di sini kami saling peduli dan menghargai perbedaan supaya harmonis. Jadi kita 11 orang itu ya harus nih saling peduli dan menghargai supaya harmonis, tidak cuek ya. Tidak apa? EGP emangnya gua pikirin gitu. Bukan begitu. Tapi GP gua pikirin kan gitu.
bukan ya. Jadi itu. Kemudian kata kuncinya peduli, perbedaan, dan selaras. Ya ini. Nah, perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yes. Jadi kalau kita bekerja itu mau tujuan kita itu segera tercapai, jangan selalu melihat latar belakang. Kalau melihat latar belakang tidak akan selesai-selesai itu pekerjaan. Ya. Contohnya, ada tugas tim. Ya, kita bekerja sama tim nih. Tidak usah Jo. Ya. Itu kan agamanya tidak sama. Enggak usahlah. Dia kan bukan satu suku. Tunggu dulu. Jangan dulu. Nah, dia kan bahasanya beda dengan kita. Kalau begitu, kapan berakhirnya itu pekerjaan? Hanya milah-milih. Ya. Nah, makanya di sini harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kita lihat adalah hasil akhirnya gitu loh. Oke? Kemudian suka menolong orang lain. Yes, peduli tadi loh, care, cara. Ya, peduli dengan orang lain. Nah, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Iya, membangun lingkungan kerja yang menyenangkan, situasinya menyenangkan, ya. Tidak ada konflik. Tuh. Yang bikin situasi nggak harmonis itu selalu konflik. Selalu ada perbedaan-perbedaan yang nggak bisa dipecahkan. Debat kusir. Nggak selesai-selesai. Ya, karena debat kusir itu, ya kusirnya dilariakan, tinggal kudanya aja jalan nabrak ke sana kemari itu. Nah, tuh ya, debatnya kusir itu nggak pernah tahu ujungnya, ya, awal dan ujung nggak ketemu. Tapi bagaimana caranya, ya, semua bisa dijalankan dengan musyawarah dan mufakat, akhirnya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi orang yang bekerja di organisasinya adik-adik ini senang. Karena suasananya betul-betul saling menolong, ya, tidak ada latar belakang, tidak melihat latar belakang, saling menghargai. Oke, jadi ada 3 perilaku ya harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke, selanjutnya loyal, ya, loyal, ayo, apa loyal? Kalau kita dengar loyal, Setia. Patuh. Kesetiaan. Ya, loyal, Kesetiaan. benar. Kalau dengar loyal itu setia, ya, patuh, ya, setia, ya itu loyal, setia dan patuh. Tapi ingat loh ya, yang dipatuhi dan setia dan dipatuhi itu bukan personelnya loh ya, bukan pimpinannya loh ya, tetapi organisasinya, ya. Oke, nih, ya. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Iya, loyal di sini setia kepada bangsa dan negara. Ya, ingat ya, setianya pada bangsa dan negara. Maka kata kuncinya komitmen, dedikasi, kontribusi. Kita memberikan apa sih, kontribusi kita terhadap negara ini apa sih? Ya, katanya loyal terhadap bangsa negara, tapi kontribusinya apa? Ya. Ternyata kontribusinya hanya jadi provokator, yang enggak lah. Berarti enggak setia dengan bangsa dan negara. Kan gitu. Nasionalisme dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Jadi loyal di sini, ya, aduh loyal deh, bukan personalnya, bukan pejabatnya, ya, bukan pimpinan. Loyal terhadap pimpinan karena peraturan yang kita pegang, paham nggak? Jadi peraturannya, ya, saya takut setia kepada pimpinan karena saya dibilang loyal.
Iya memang, tapi bukan artinya pimpinan yang adik-adik ajak melanggar peraturan diloyalin, disetiain. Mau masuk penjara bersama-sama? Ya enggak lah, kan gitu. Ya, mau diajak masuk penjara, saking loyalnya dengan seseorang pimpinan, tapi tidak diajak melanggar peraturan. Ya enggak. Makanya ingat ya, loyal di sini adalah untuk bangsa dan negara. Makanya nih memegang teguh nih ya. Tuh, memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, ini harus itu ya. Pelajaran di agenda 1 ya. Undang-Undang Dasar 1945, setia pada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah. Ya. Apapun yang terjadi kita harus setia kepada NKRI. Nah, kemudian menjaga nama baik. Ya, ini menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan. Nah, ini caranya ya, instansi dan negara. Untuk menjaga nama baik maka jadi loyal kita itu menjaga nama baik pimpinan, menjaga nama baik sesama ASN. Pimpinan agak bengkok-bengkok, ngajari yang nggak benar, dijagalah nama baiknya. Pak, janganlah begitu. Kita lihat aturannya dulu. Misalnya ada yang jadi bendahara, ya, diajak bengkok, ya jangan bengkok terus. Kalau perlu diluruskan caranya bagaimana? Tunjukkan aturannya. Barangkali pimpinannya itu belum paham tentang peraturan keuangan. Nah, adik yang luruskan itu berarti menjaga nama baik pimpinan juga supaya nggak bengkok gitu. Ya, tuh. Terus menjaga rahasia jabatan dan negara. Yes, tadi. Ya, jadi ada rahasia-rahasia tertentu yang tidak boleh dibuka. Makanya transparan tadi kan seperti itu ya. Jadi kalau memang itu betul-betul rahasianya negara yang bisa mengancam negara kita, ya kita harus jaga itu rahasia itu. Ya. Tuh. Nah, itu loyal. Jadi loyal di sini adalah semua yang berhubungan kepada bangsa dan negara. Oke, understand? Yes. Yes ya. Oke, sip. Nah, kemudian adaptif. Adaptif itu apa ya? Adaptif. Mudah menyesuaikan diri. Jelas saja. Dapat menyelesaikan diri. Yes, pinter. Kalau dengar adaptif, mudah menyesuaikan diri. Ya, jadi kita harus gampang menyesuaikan diri. Ini contoh yang pertama nih, kita Zoom. Ya. Dulu mengajar tuh nggak ada yang gini nih. Semua klasikal. Bude nggak terlalu capek juga matanya sampai ini pesan kacamata nih. Kecapean nih. Dulu di kelas, tapi dengan adanya COVID merubah semuanya. Dan COVID pun sudah hilang. Nah, new normal. Ya, perubahan. Nah, apa boleh buat? Ya. Harus Zoom. Ya. Akhirnya yang punya Zoom ini jadi kaya. Yang dulunya nggak dipakai, sekarang menggunakan Zoom semua. Ya. Supaya jalan. Akhirnya Budi juga bagaimana caranya buka link ya, ngeklik Zoom, kasih nama. Nah, adik-adik juga begitu, itu termasuk adaptif. Ya. Nah, tuh. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yes. Ya. Ya, itu. Kemudian inovatif, antusias, proaktif. Ya, jangan menunggu bola, tapi jemputlah bola. Nah, tuh. Nih, adaptif itu ada 3, semua ada 3 ya. Cepat menyesuaikan diri, ya. Nih, kita coba ya. Itu. Bentar. Nih, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yes, seperti ini nih, ya. Kemudian
Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Nih ya, saya kira ini adaptif, menyesuaikan diri. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita terakhir ya, kolaboratif. Kok dengar kolaboratif apa? Kerjasama. 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 Bener. Jadi kita biasakan bekerja teamwork. Ya, bekerja sama lebih baik daripada individu. Tuh prinsipnya teamwork. Jadi apapun yang kita lakukan dalam suatu organisasi, bikinlah teamwork yang terbaik. Nah, kami membangun kerjasama yang sinergis, ya, saling mengisi. Ya, kolaboratif itu kerjasama, saling koordinasi. Nah, itu kolaboratif, saling mengisi, sinergitas itu adalah termasuk kolaboratif. Nah, kami membangun kerjasama yang sinergis. Nah, kata kuncinya kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang terbaik. Ya, semua teamwork, semua kerjasama tujuannya sama, menghasilkan yang berkualitas, menghasilkan, mempercepat terselesaikannya tujuan organisasi dan hasilnya terbaik. Nah, itu memberikan ada 3 ya, memberikan kesempatan kepada berbagai untuk berkontribusi ya, sharing apa namanya, kolaboratif, tidak ego sektoral lagi. Ini bagaimana saling mengisi dari lembaga lain ke lembaga lain ya, jangan ego-egoan, ini kan urusanku, urusanmu. Nah ini nggak kolaboratif. Contohnya itu yang kurang kolaboratif itu aspal itu ya, pembongkaran jalan itu. Kadang-kadang kalau punya sebetulnya aspalnya itu ya, jalannya itu sebetulnya mau menangis itu. Bulan Januari dibongkar. Bikin gurung-gurung. Ya, oke. Ditutup. Bongkar lagi, masukkan kabel. Nggak tahu kabel apa. Tutup lagi, baru 1 bulan sakit, tanya belum sembuh itu lukanya. Bongkar lagi. Nah, itu akibat tidak kolaboratif. Kenapa nggak 1 kali ngomong lembaga lain yang perlu apa? Siapa yang menggunakan gorong-gorong yang mau buka-bukaan tanah ini? Kan harusnya gitu. Oh, PLN. Oh, Telkom misalnya. Oh, PU. Nah, yuk sama-sama dilakukan bulan apa? Kan gitu. 1 kali bongkar, semua lembaga yang bekerja di situ langsung jadi tutup. Lukanya betul-betul sembuh sempurna. Kan belum sembuh, bongkar lagi. Belum sembuh, bongkar lagi. Nah, itu berarti tidak efektif dan efisien. Sudah biayanya banyak, ya kan? Nggak efisien. Kan? Tidak efektif juga. Yang jelas biayanya itu, tenaga juga habis di situ. Nah, itulah kolaboratif. Makanya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, yes. Menggerakkan, memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berbagai sumber daya itu ya sumber daya yang ada, ya. Tuh, sumber daya IT-nya, manusia, keterampilan manusianya, kan gitu ya. Kemudian IT-nya, sumber daya apa saja digunakan bersama-sama, dimanfaatkan untuk tujuan bersama. Oke, itulah tadi yang namanya perilaku. Jadi ini dipegang nih, ya, dipegang. Jadilah untuk latsar perilaku ini ya. Tabel ini anggaplah kitab suci ya. Kitab suci kita sementara, selain yang utama ya kitab suci agama kita lah. Ini kitab suci pada saat latsar ya, kitab sucinya ini nih. Jadi nanti setiap kegiatan, tahapan kegiatan melihat di sini. Misalnya ada tahapan kegiatan apa ya? Apa ya, Dik ya? Melakukan edukasi gitu aja ya. Tentu tahapan pertamanya apa ya? Atau apa dicarikan ya, tahapannya apa ya? Tahapan kegiatannya apa? Coba pikirkan orang kesehatan. Gini aja,
kebetulan ada kegiatan melakukan apa ya, posyandu, gitu aja ya, posyandu. Nah, di dalam posyandu, maka karena kita melakukan edukasi atau sosialisasi melalui posyandu, tentu tahapannya ya menyiapkan bahan, misalnya kan ya, menyiapkan bahan edukasi. Nah, pada saat menyiapkan bahan edukasi, itu apa ya, perilaku mana ya yang paling cocok? Pilih di situ. Ya. Terus itulah nilai yang kita ambil. Sekarang kita sama-sama membahas nih caranya. Kira-kira kalau kita menyiapkan, membuat bahan edukasi, ya, edukasi tentang apa saja, kira-kira nilai mana ya yang paling cocok? Kita lihat perilakunya dulu. Perilaku mana yang paling tepat? Ayo. Mana? Kira-kira? Ini baru menyiapkan bahan saja nih, baru membuat bahan edukasi. Belum pelaksanaannya loh ya, belum sosialis edukasinya loh ya. Kira-kira mana ya? Kompeten. Kompeten. Oke, coba saya lihat kompeten. Kompeten yang mana? Yang mana dulu? Indikatornya yang mana dulu yang cocok? Dari tiga ini. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini ya? Betul enggak? Kan membuat bahan ini. Bahan edukasi. Cocok itu. Ya. Iya, Bu. Berarti pada saat membuat bahan edukasi atau sosialisasi, maka kita kompeten karena melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berarti pada saat membuat bahan edukasi, kita harus membuat yang terbaik. Nah, berarti nyambung. Terus mana lagi ya? Nah, gitu caranya. Oke? Kita lihat dulu. Apa? Mana? Apa tadi? Mana lagi? Yang kira-kira untuk membuat bahan edukasi? Pada saat melaksanakan. Yang Mana? melaksanakan tugas dengan jujur dan berintegritas tinggi. Akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat. Boleh? Boleh? Ya. Terus apa lagi gitu. Nah, sekarang kalau kita pas pelaksanaannya, melaksanakan edukasi. Berorientasi pada pelayanan. Iya, Adaptif, boleh. Ibu. Iya, boleh. Pelayanan adaptif. Ya, adaptif boleh. Bisa kolaboratif juga. Berorientasi pelayanan boleh, yaitu memahami ya, memenuhi kebutuhan. Pada saat edukasi berarti harus ramah, kan gitu ya. Dua itu. Dan sebagainya. Begitu caranya. Understand? Yes, oke. Sekarang tugasnya dulu, baru pertanyaan. Tugasnya. Oke, tugas. Nah, sekarang tugasnya begini. Adik-adik kan sudah ada kegiatan nih, sudah punya kegiatan, tapi ini untuk belajar ya. Tunggu dulu, saya lihat dulu. Sebelum tugas ada enggak? Oh, learning journal. Learning journal dulu. Learning journalnya ya, adik-adik nanti membuat nih, tuliskan tentang nilai-nilai dasar ASN apa yang Anda pahami ya. Kemudian adik-adik lihat bagaimana penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja. Jadi tinggal mengamati saja. Di tempat kerja itu yang misalnya berorientasi pelayanannya itu di mana? Ya, itu. Di tempat kerja sekarang. Adik-adik sudah bekerja nih. Sudah berapa bulan nih bekerja? 2 bulan. 2 bulan, Bu. Nah, 2 bulan, Bu. Oke, berarti selama 2 bulan kan bisa mengamati nih, ya. Dari berakhlak itu yang sudah dilakukan apa contohnya? Langsung diceritakan aja contohnya pada saat berorientasi pelayanan apa. Ya, kemudian
akuntabelnya mana tuh ya. Nih. Understand ya yang jurnal? Nah, yang jurnal bisa dikirimkan hari ini yang jurnal. Ya. Kemudian kirimnya di PDF. Kemudian yang ini tugas yang tadi individu ini jangan dikirim dulu. Kita presentasikan aja dulu. Setelah diperbaiki, tanggal berapa kita ketemu. Setelah pemaparan diperbaiki baru kirim supaya nanti nilainya bagus. Ya. Kan gini. Jadi isinya begini. Jadi adik-adik tuliskan kegiatannya. Ya kalau bisa 3 lah kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Kan tentu ada tahapan kegiatan nih. Ya, setidak-tidaknya tahapan kegiatannya ada 3 lah. Terus mana keterkaitannya? Ya, seperti ini bikin tabel. Ada, tidak gitu ya. Ya ini kan ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 ini satu-satu dianalisa. Ya. Setelah itu ya, setelah tertulis semua, terus adik-adik langsung jabarkan di sini. Misalnya kegiatannya adalah apa tadi? Edukasi apa gitu ya. Tahapannya A, misalnya tahapan A yaitu menyiapkan membuat bahan. Misalnya ya, atau apalah itu membuat bahan atau ya membuat bahan lah bahan ya atau apa ya nggak ngerti lah. Kemudian berorientasi kebetulan ada atau pelaksanaan apa pokoknya. Terus kebetulan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan di tabel kan cuma 5 di sana. Maka akuntabel berorientasi pelayanan diuraikan secara singkat aja. Yang dimaksud berorientasi pelayanan tadi apa? Ya, dijelaskan singkat saja. Akuntabelnya misalnya bertanggung jawab saat melakukan apa, mencari referensi atau apa gitu loh ya. Dan kompetennya bagaimana, harmonis bagaimana, kolaboratif. Misalnya kolaboratif sini. Nah, bekerja sama dengan pihak apa untuk menyelesaikan apa. Kan gitu ya. Nah, tuh. Terus tahapan kedua apa? Jadi dari tabel ini dipindahkan penjelasannya di sini. Karena kalau penjelasannya di tabel, nanti tabelnya penuh. Ya. Jadi ini cuma ada penjelasannya di bawah. Oke, sip. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Dengan tugasnya, nanti tugas di PDF ya. Kemudian learning journal langsung dikirim hari ini atau besok, enggak tahu sudah saya isi belum ya penugasanku. Sudah kayaknya di LMS. Kalau enggak nanti saya bukakan. Sudah dibuka belum ya tugasku? Sudah ya? Siap, tugas learning journal sudah ada, tapi yang barusan belum ada, Bu. Oke, nanti tak isinya. Yang learning journal sudah toh? Sudah, Bu. Nah, berarti yang tugas individu nanti dimasukkan habis pemaparan aja. Nanti saya bukakan ya. Oke. Jadi paparan dulu, nanti diperbaiki, setelah perbaikan baru kirim. Tapi bikin semua loh ya, nanti pertemuan kedua berarti semua memaparkan. Yang tugas individu, bukan learning journal. Yang tugas individu, terus kemudian kita saling mengisi, memberikan masukan. Kan kita sudah paham nih, baru kan kita banyak yang sama nih. Nah sudah paham ini loh, nilai dasar ASN tuh ini. Berarti kita bisa beri masukan. Misalnya yang memaparkan adalah Valentino. Ya. Valentino memaparkan. Kemudian ada yang sesama profesinya, sama-sama kesehatan. Maka misalnya si Muhammad Reza ini sama profesinya. Nah, bisa memberi masukan atau yang lain. Cocoknya ini loh. Kayaknya perlu deh dimasukkan.
Oh iya Banten. Ya, jadi nanti temennya bisa memberikan masukan. Kayaknya nih tahapan ini ada deh kalau dimasukkan dengan kompeten misalnya. Ini cocok juga dimasukkan loyal. Boleh temennya memberikan masukan supaya lebih bagus lagi. Jadi bukan berarti bude terus. Kan makanya pada saat temennya memaparkan, yang lain sudah paham gitu loh. Jadi sharing ya. Kolaboratif. Ya, saling mengisi, saling bersinergi. Oke? Ada pertanyaan? Silakan, kalau enggak langsung kerjakan tugas, kita berakhir. Kan gitu. Kalau sudah paham untuk apa toh lama-lama di sini? Lebih baik kan langsung kerjakan tugas, wassalam, kan gitu. Ya, siapa bertanya? Siapa tahu kurang paham? Sudah paham ini adik-adik? Jadi sebetulnya lebih gampang nih dibandingkan masa lalu. Masa lalu itu materinya memang 5. Akuntabilitas, gitu ya dulu, aneka itu ya, nasionalisme. Tapi perilaku indikatornya banyak gitu. Anti korupsi itu dulu 10. Nah sekarang 7 tapi langsung 3 cuma 21 aja. Dan 21 itu beda-beda loh. Ya. 21 butir perilaku tapi beda-beda. Ya. Semua beda. Nah, jadi tinggal ini aja. Jadi nanti adik-adik lama-lama hafal ini nanti, ya. Pada saat nanti ini belajar ya, kegiatan ini tahap ini. Mana ya dilihat, oh ini yang cocok. Itu, ya. Baru jangan cuma 1 lah. Masa tugasnya setiap kegiatan yang penting ada 1. Dicukup-cukupkan, yang penting ada deh. Ya janganlah. Digali lagi. Kan gitu ya. Jangan 1 tahapan, berarti adaptif. Tahapan berikutnya kolaboratif. Dipas-paskan supaya 7 itu cukup. Ya enggak gitu. Ya. Harus bisa mengaitkan. Nah, cara mengaitkannya seperti tadi. Kita lihat tahapanmu apa, lihatlah perilaku mana yang cocok, berarti itu dimasukkan dalam nilai ini. Itu. Ada cara lain untuk mempermudah? Bisa membayangkan untuk tugasnya, dan itu nanti yang dibawa untuk aktualisasi, merancang aktualisasi, mengisi itu. Yes, tidak ada yang tanya. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Boleh? Kalau nggak ada yang tanya, langsung kerjakan. Nah, iya toh. Langsung kerjakan. Oke. Karena sudah paham semua kan? Learning journal-nya sudah paham. Kemudian terutama learning journal itu melihat kasus yang ada loh ya, nggak usah teori loh ya. Learning journal tadi nggak usah teori. Ya, kan cuma melihat aja penerapannya di selama 2 bulan ini, ya selama 2 bulan bekerja, bagaimana penerapannya kan gitu. Kita lihat aja di kantor kita selama 2 bulan itu. Ya, jangan lagi teori lagi lah, langsung berorientasi pelayanan adalah nggak usah, jelaskan aja orientasi pelayanan ada pada saat ini gitu ya. Melakukan kegiatan ini. Ya, sip. Oke. Kalau nggak ada, saya wassalam ya. Adik-adik tetap di ruangan ini aja. Mana dia penjaganya? Penjaga rumahnya saya lihat dulu. Penjaga rumahnya juga hilang. Bu Fatma. Iya Ibu Yuli. Nah, saya kira kau hilang. Ya, oke.
Ini ada peserta sudah paham semua ini, nggak ada yang tanya kok. Ya, nggak ada yang tanya, berarti sudah paham. Mereka tetap mengerjakan tugas tangan, ya. Biar mereka sharing aja, ya. Biar saling bertanya di ruangan ini. Nanti waktu terlemparnya biar sama-sama. Ya, oke. Saya pamit. Kan sudah selesai. Oke. Ya, saya pamit dulu ya. Adik-adik sampai di sini ya. Jangan lupa kita masuk lagi hari apa ya? Aku nggak punya jadwal. Hari Senin, Bude. Oh, Senin. Ya, Senin. Di awal itu Ya, Bude. Ya. saya belum kasih tugas ya. Kemarin sudah saya kasih tugasnya di LMS. Tapi Ya, Bu. katanya, coba, saya kayaknya sudah kirim penugasan deh. Tugas individu semua sudah ada. Cuma tempat nguploadnya belum dibuka ya. Tempat menguploadnya sudah, Bude. Sudah semua toh? Sudah. Untuk tugas individu sudah ada. Learning journal juga sudah kan? Kayaknya Bude Sudah, Bude, kemarin. sudah. Oh, oke, berarti sip ya. Adik-adik sudah ada tempat nguploadnya ya. Ya, Bu, sudah, Bu. Cuma untuk yang tugas nanti aja setelah hari Senin. Hari Senin ya, belum saya catat loh. Oh iya, hari Senin jam 1 ya. Oke. Berarti setelah itu baru diupload. Setelah pemaparan baru diupload. Boleh begitu, Pak? Di awal? Boleh, Bude. Penguploadannya biar setelah pemaparan, siapa tahu ada perbaikan supaya saya kasih nilai bagus. Gitu ya. Di LMS-nya. Boleh ya? Oke. Ya, boleh. Nanti kalau langsung dikirim, saya kan galak. Nggak bener langsung saya kasih nilai jelek, kasihan, Mbak. Kita kasih Senin aja. Oke, berarti sudah cukup. Ya, dah kalau gitu boleh saya pamit di awal. Mereka biar aja langsung kerjakan di ruangan itu. Kalau ada panitia mau menyampaikan silakan. Karena ini sudah pinter-pinter loh, sudah tidak yang tanya loh mulai tadi. Saya suruh. Mudah-mudahan betul-betul sudah paham ya. Insya Allah ya sudah bagus. Oke. Boleh ya, tinggal masih 12 menit sebelumnya. Tapi kalau tidak ada yang tanya, ya oke. Kita berakhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, langsung dikirim. Waalaikumsalam. Ya, Siap, Bu. Siap. supaya pas mau ngirim terhambat jaringan nanti. Nah, jadi kalau pas sudah selesai ada jaringan langsung kirim saja. Semangat, insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin jam 1. Terima kasih Bu Fatma, terima kasih di awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Mas Alhamdulillah. Santi Om. Om Santi, Om. Ya, bukan